Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa pada awal abad ke-23, sebagian besar penduduk bumi hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi itu membuat banyak orang terpaksa mengambil pekerjaan berbahaya menambang di luar planet hingga menjadi pekerja eksplorasi luar angkasa. Di masa depan, perjalanan antariksa dilakukan menggunakan teknologi bernama slipstreaming. Teknologi ini mampu mengubah benda organik maupun non-organik menjadi sinyal data lalu mengirimnya secara instan ke koordinat tertentu di alam semesta. Scene lalu memperlihatkan sebagian orang menjalani pemeriksaan setelah melakukan perjalanan menggunakan teknologi tersebut. Seorang ilmuwan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk memastikan mereka masih menjadi orang yang sama setelah proses transfer. I'm about to fucking hear about it. I want a kiss or repeat the questions. Sir, I advise Untuk mendukung sistem itu, para ilmuwan menciptakan alat bernama EPEC, sebuah perangkat kecil yang ditanam dan dihubungkan langsung ke sistem saraf manusia. Selain berfungsi mengirim seseorang ke lokasi lain secara instan, EPEC juga dapat digunakan sebagai receiver untuk menarik kembali seseorang dari lokasi yang jauh. Cerita kemudian beralih kepada seorang pria bernama Michael. Ia adalah seorang ahli pelindungan teknologi yang baru diterima sebagai anggota militer Satuan 84. Di hari pertama penugasannya, Michael mendapat misi ke sebuah planet yang sangat jauh dan untuk pertama kalinya harus melakukan slipstreaming. Istrinya yang bernama Lisa kemudian menyarankan agar ia membatalkan keberangkatan dan tetap menemaninya di rumah karena saat itu Lisa sedang mengandung anak pertama mereka. Namun, Michael memutuskan berangkat dan berjanji akan pulang bawa mendoan untuk makan malam. And whatever you have to do, have to go. And I promise you. Sesampainya di markas divisi Slipstream, Michael disambut oleh Kapten Satuan 84 sekaligus sahabat lamanya yang bernama Sefton. Selain mereka, terdapat beberapa anggota senior lain. Tapi tak lama, Sefton meminta anggota lainnya keluar lalu berbicara secara pribadi dengan Dave dan Michael. Ia mengetahui bahwa Dave pernah melakukan lompatan ilegal tanpa izin dan meminta penjelasan darinya. Namun karena ceritanya cukup panjang, Dave pun belum bisa menjelaskannya saat itu juga. Tonight, Saki has it. Probably just an error. All personnel, squads 14 to 28. Beberapa saat kemudian alarm berbunyi dan seluruh tim bersiap melakukan lompatan. Di ruangan lain, kelompok berbeda juga bersiap menuju ke lokasi yang berstatus darurat. Namun hal aneh terjadi, di mana hanya beberapa menit setelah berangkat, sebagian anggota tim itu kembali dalam kondisi terluka parah, lalu hilang kendali saling menembak. Karena situasi berubah kacau, sistem keamanan markas pun mengaktifkan karantina Delta, yaitu prosedur darurat yang menutup seluruh ruangan dan menyebarkan gas beracun untuk melumpuhkan semua orang. Di tengah kekacauan itu, Sefton meminta Dave meretas sistem EPEC agar mereka bisa melakukan lompatan ilegal dan menyelamatkan diri. Namun upaya itu tidak berjalan sesuai rencana. EPEC milik Sefton justru terkunci, sedang Michael dan Dave berhasil melakukan lompatan. Sefton pun akhirnya tewas akibat gas beracun yang memenuhi markasnya. Sementara itu di markas divisi Eskos, kepala divisi bernama Morgan sedang mempersiapkan tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Kapten Johnson dan Letnan Philip Boxen. Morgan menjelaskan bahwa misi mereka adalah menyelidiki lokasi tambang di planet Plinvini, sebuah planet terpencil yang berada jauh di ujung galaksi Bima Sakti. Mereka menerima laporan bahwa sekitar 1.600 pekerja tambang tewas secara misterius saat menambang mineral unik yang ditemukan di sana. Insiden ini bahkan dianggap sebagai bencana terbesar dalam sejarah eksplorasi luar angkasa. Padahal sebelum penambangan dimulai, mineral tersebut telah dinyatakan aman dan diyakini mampu menjadi sumber energi baru untuk mengatasi krisis energi di bumi. Namun kenyataannya, mineral itu ternyata sangat tidak stabil dan jauh lebih bahaya dari perkiraannya. Morgan kemudian menjelaskan bahwa sekitar 12 menit sebelumnya, divisi West Coast mencoba menarik kembali seorang ilmuwan jenius bernama Montoli dari Invini. Namun Montoli menolak dan merusak EPEC yang tertanam di tubuhnya. Berkat kemampuannya, ia berhasil memutus koneksi dan kendali jarak jauh terhadap sistem tersebut. Berdasarkan laporan terakhir, Montoli sedang mempersiapkan pengiriman kargo berisi mineral berbahaya itu ke bumi.
dan tentu saja itu berpotensi menimbulkan bencana dalam skala global. Tak lama kemudian Morgan menerima kabar bahwa markas divisi West Coast telah hancur. Meski begitu, sistem masih mendeteksi satu orang yang selamat, yaitu Michael. Namun terdapat perbedaan waktu yang sangat ekstrim di Infinity. Laporan itu baru diterima 2 menit setelah kejadian, sementara sistem menunjukkan bahwa Michael sudah berada di sana selama 2 minggu. Karena itulah misi tim investigasi kini memiliki 3 tujuan utama: mencari penyebab tragedi di Infinity, menghentikan pengiriman mineral berbahaya ke bumi, dan menyelamatkan Michael sebelum semuanya terlambat. Setelah mengenakan perlengkapan dan kepakaian pelindung, tim investigasi akhirnya melakukan lompatan ke Infinity. Basic packs. Even our readouts? 10 seconds. I deliver the credits myself. Regroup back in the control room. Setibanya di sana, Kapten Johnson membagi mereka menjadi 3 kelompok. Boxen dan Jackler ditugaskan mencari Michael. Menzies, Grenick, dan Ken mencari pilot sekaligus petunjuk penyebab tragedi ini. Sementara itu, ia sendiri akan pergi bersama Moning dan Huntington memburu Montoli. Let's hope so. What's powering this? Mereka pun mulai bergerak. Hampir di setiap ruangan mereka menemukan jasad para pekerja yang beku akibat suhu stasiun yang mencapai minus 70 derajat Celcius. So he's getting home alive. Hey, don't touch. Di sisi lain, Boxen dan Jackson menemukan sebuah ruangan berpintu baja yang terkunci rapat. Sedang Mannings yang di aula utama menemukan potongan kulit yang tergantung dan organ-organ manusia yang berserakan di atas meja. Tak lama kemudian, Huntington berhasil menyalakan generator listrik sehingga seluruh sistem stasiun kembali aktif. Kapten Johnson pun memeriksa ruang kendali dan mendapati komputer utama kembali berfungsi. Tapi tiba-tiba, seseorang mengirim pesan melalui monitor. Kapten Johnson pun mengatakan bahwa mereka adalah tim penyelamat. Setelah itu, seluruh pintu stasiun mendadak terkunci dan suhu ruangan perlahan mulai mencairkan semua yang sebelumnya membeku. Setelah semuanya mencair, pintu baja yang sebelumnya ditemukan Boxen dan Jackler akhirnya terbuka. Dari dalam muncullah seorang pria yang ternyata adalah Michael. Michael kemudian menceritakan apa yang terjadi. Saat pertama kali tiba di Infinity, stasiun itu sudah berubah menjadi tempat pembantaian. Para pekerja terinfeksi wabah kadas misterius yang menular melalui kontak kulit. Infeksi itu membuat mereka mengalami rasa sakit luar biasa hingga kehilangan kewarasan, lalu saling membunuh satu sama lain. Johnson lalu menanyakan kemungkinan adanya penyintas lain karena Manning menemukan potongan organ manusia di aula utama. Michael pun mengaku tidak tahu, namun menurutnya hampir seluruh stasiun membeku kecuali ruangan tempat ia bertahan hidup, sehingga seharusnya tidak ada orang lain yang selamat. Beruntung, Michael adalah ahli pemrograman komputer. Selama terjebak di sana, ia berhasil mengendalikan sebagian sistem stasiun dan menjaga ruangan tersebut tetap berfungsi. Mendengar keahlian itu, Kapten menyadari bahwa Michael mungkin bisa melacak tujuan pengiriman muatan mineral sekaligus membatalkannya. Sebagai imbalannya, mereka berjanji akan membawa Michael pulang ke bumi jika ia bersedia membantunya. We will get you home, There's no one else on the station, right? but you have to help us first. I've seen nothing on the monitor since. No movement, nothing. Tanpa membuang waktu, Michael mulai meretas sistem stasiun. Ia menemukan bahwa pelot berisi mineral berbahaya itu akan dikirim ke Samudra Pasifik dekat San Francisco. Namun pengiriman tersebut hanya bisa dibatalkan secara manual dari ruang kargo. Karena itulah Kapten memerintahkan Menzies, Grenick, dan Jackler menuju ke ruang kargo, sementara Michael membantu mereka dari ruang kontrol. You got a daughter? Yeah, all the way to the Milky Way. What can you do on your own, Claire? Di saat yang sama, Manning yang sejak awal curiga bertanya mengapa hanya Michael yang berhasil bertahan hidup. Ia bahkan menduga Michael sudah terinfeksi. Mendengar itu, Michael pun menjawab bahwa jika dirinya benar-benar terinfeksi, mereka semua pasti sudah mati sejak tadi. Tak lama kemudian alarm peringatan berbunyi, tetapi Michael menjelaskan bahwa itu terjadi karena ia sedang mengambil alih sistem secara manual. Di saat bersamaan, Menzies akhirnya berhasil mencapai ruang kargo dan batalkan pengiriman pelot tersebut.
Captain, your payload is offline. Namun tak diduga, Montoli tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Johnson pun langsung menembaki hingga mengenai jantungnya, meski dirinya juga ikut terluka dalam pertempuran itu. Mendengar keributan itu, anggota tim lainnya segera kembali ke ruang kontrol dan meninggalkan Menzies sendirian di ruang kargo. Saat mereka sedang memberikan pertolongan kepada Kapten, Montoli yang dianggap sudah mati tiba-tiba bangkit kembali dan menyerang Manning. Rex langsung menembaknya tepat di kepala, tapi sayangnya cipratan darah Montoli mengenai hampir seluruh anggota tim, dan darah itulah yang membawa wabah mematikan tersebut. Beberapa saat kemudian, tubuh mereka mulai bereaksi. Mereka menjerit kesakitan sebelum perlahan kehilangan kendali. Anehnya, Michael yang juga terkena cipratan darah tidak mengalami perubahan seperti yang lain. Menyadari situasinya semakin buruk, ia pun segera menghubungi Menzies yang masih berada di ruang kargo dan memintanya bersembunyi karena seluruh tim penyelamat telah terinfeksi. Setelah itu, Michael berusaha melarikan diri, namun sayangnya ia terjatuh saat melompat. Beberapa saat kemudian, Michael pun tersadar. Dalam kondisi tubuh yang mulai terasa sakit, ia samar-samar mendengar suara Manning yang sedang mencarinya. Meski infeksi mulai mempengaruhi kesadarannya, Manning tetap memburu Michael karena menganggap pria itu sengaja menjebak tim mereka. Beruntung Jack Clare tiba-tiba muncul dan menyerangnya hingga tewas. Dari kejadian itu terlihatlah bahwa sebagian anggota tim yang terinfeksi mulai kehilangan akal sehat dan bahkan tidak lagi mengenali rekan mereka sendiri. Setelah Jack Clare pergi, Michael mencari tempat persembunyian. Tanpa sengaja ia menemukan laboratorium stasiun dan segera mengunci diri dari dalamnya. Awalnya Michael berharap menemukan obat atau cara menghentikan infeksi, tetapi yang ia temukan justru berkas penelitian mengenai mineral yang tadi ditambang di Infinity. Menurut berkas tersebut, mineral itu sebenarnya diklasifikasikan sebagai bentuk organisme beku yang disebut cairan primordial. Dalam suhu tertentu, organisme itu dapat mencair dan menginfeksi siapapun yang bersentuhan dengannya. Korban akan merasakan sakit luar biasa dalam hitungan menit sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Namun pada beberapa kasus, seseorang mampu bertahan lebih lama sebelum sepenuhnya terinfeksi, dan itulah yang sedang terjadi pada Michael. Berkas itu juga menjelaskan bahwa setelah masuk ke tubuh inang, organisme tersebut akan bertindak seperti parasit. Ia menyerang jaringan tubuh, menirunya, lalu perlahan mengambil alih kendali penuh atas korbannya. Yang lebih mengejutkannya lagi, seluruh penelitian itu ternyata ditulis oleh Montoli sendiri, yang artinya kasus infeksi sudah diketahui jauh sebelum tragedi pembantaian massal terjadi di stasiun ini. Tak lama kemudian, Menzies tiba-tiba masuk ke dan menyergap Michael. Ia minta penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Michael pun memintanya tenang dan menjelaskan bahwa seluruh tim penyelamat telah terinfeksi kecuali dirinya. Setelah situasi sedikit tenang, mereka menyimpulkan bahwa seluruh kekacauan ini berasal dari mineral yang ditambang di Infinity. Awalnya mineral itu dianggap sebagai sumber energi alternatif bagi bumi dan seluruh operasi berjalan normal. Namun semuanya berubah saat mineral itu mencair dan mulai menginfeksi para pekerja. Karena itulah, satu-satunya cara mencegah bencana lebih besar adalah menutup stasiun ini dan segera memperingatkan bumi. Tapi sayangnya hanya Kapten Johnson dan Manning yang memiliki otoritasi untuk menghentikan Epic. Artinya mereka harus menemukan salah satu dari keduanya jika ingin pulang. Broken rib, I'm sure of it. Am I getting so fucked up? Please make sure that no one ever comes back. What about quarantine at the other end? Di saat itu juga, Rex tiba-tiba menerobos masuk dan langsung menyerang Menzies. Dalam serangan itu, Rex melihat wajah Michael dan Menzies lalu kembali mengingat siapa mereka sebenarnya. Untuk beberapa saat, ia pun berhasil melawan pengaruh parasit yang mengendalikan tubuhnya. Namun dia sadar tidak akan mampu bertahan lama. Demi mencegah dirinya melukai teman-temannya, Rex akhirnya menembak kepalanya sendiri. Tapi sayangnya saat serangan itu terjadi, Menzies ikut terinfeksi. Hingga akhirnya Michael terpaksa mengakhiri hidupnya sebelum parasit mengambil alih tubuh Menzies sepenuhnya. Saat hendak kembali ke ruang kontrol, kondisi Michael semakin memburuk. Ia mulai mengalami halusinasi melihat versi dirinya sendiri yang berubah menjadi sosok psikopat, sekaligus teringat janji kepada Lisa yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tepati.
Beberapa saat kemudian, Michael menemukan Manning sedang mengirim pesan radio ke bumi. Sama seperti dirinya, Manning tampaknya mampu bertahan lebih lama meski sudah terinfeksi. Mereka pun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk pulang adalah menggunakan Apex. Tapi masalahnya, sistem itu baru bisa dihatikan kembali 8 jam lagi. Akhirnya Michael tahu mereka mungkin tidak memiliki waktu selama itu sebelum infeksi mengambil alih tubuh mereka. Karena itulah ia memutuskan pergi ke ruang medis untuk mencari Claire, satu-satunya petugas kesehatan yang mungkin mengetahui cara menghentikan infeksi tersebut. Sayangnya kondisi Manning terus memburuk dan semakin sulit mengendalikan dirinya. Hal itu pun membuat Michael tidak punya pilihan lain selain meninggalkannya. Di ruangan lain terlihatlah Claire sedang melakukan transfusi darah untuk memperlambat perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Di sana juga ada Jackler yang ternyata merupakan kekasihnya. Dalam kondisi setengah sadar, Jackler berjanji akan membawa Claire dan bayi mereka pulang ke bumi. Namun Claire mengungkapkan bahwa ia sengaja membunuh bayinya agar tidak mengalami penderitaan akibat infeksi tersebut. Mendengar hal itu, Jackler pun sangat terpukul dan emosinya memburuk hingga perlahan kehilangan kendali dan akhirnya saling menyerang. Tak lama kemudian Michael datang bersama Manning, namun semuanya sudah terlambat. Claire sudah sekarat. Ia sempat meminta maaf karena gagal membawa Michael pulang, tapi sayangnya ia keburu meninggal sebelum menjelaskan cara memperlambat infeksi itu. Setelah itu Manning benar-benar kehilangan kendali dan mengerahkan senjatanya ke Michael. Merasa terancam, Michael melawan hingga keduanya terlibat perkelahian sengit yang berlanjut sampai ke lantai bawah stasiun. Pertarungan itu pun berakhir dengan kematian Manning. Ia lalu kembali ke lab dan memberi pesan melalui pengeras suara untuk organisme asing yang telah menginfeksi stasiun tersebut. Michael yakin makhluk itu dapat melihat dan mendengar apa yang ia katakan. Dalam pesannya, Michael mengakui bahwa organisme tersebut merupakan bentuk kehidupan yang luar biasa, tetapi belum sempurna. Mereka mampu meniru tubuh dan perilaku manusia, namun hanya menyalin sisi terburuknya seperti kekerasan, kebencian, ketakutan, dan konflik. Padahal jika mereka mempelajari sisi baik manusia, mungkin tragedi ini tidak akan pernah terjadi. Setelah pesan selesai, Michael merasa tidak lagi memiliki harapan dan tidak ingin tubuhnya sepenuhnya dikuasai organisme asing itu. Ia lalu memutuskan mengakhiri hidupnya dengan mengiris pergelangan tangannya sambil memegang foto kenangannya bersama Lisa. Tak lama kemudian, cairan primordial perlahan mendekati tubuh Michael. Cairan itu lalu menyelimuti dirinya dan seluruh kru penyelamat yang telah tewas. Tak diduga, Michael tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara Claire memanggil namanya. Bukan hanya Claire, seluruh anggota tim yang sebelumnya mati juga hidup kembali. Mereka kemudian berkumpul di ruang kontrol dan saling memandangi dengan bingung seolah takjub dengan apa yang bersedia terjadi. Meski begitu, yang terpenting adalah semua orang kini dalam keadaan baik. Pengiriman muatan ke bumi telah dibatalkan, stasiun kembali aman dan Michael berhasil ditemukan. Dengan demikian, misi mereka dinyatakan sukses dan dalam 5 menit mereka bisa kembali ke bumi. Sebelum pulang, Kapten Johnson mengingatkan bahwa sesampai di bumi, mereka harus memastikan tidak ada seorang pun yang kembali mengunjungi Infinity untuk selamanya. Di saat hitung mundur kepulangan dimulai, terlihatlah organisme asing tersebut membentuk sosok menyerupai manusia dari cairan primordial. Salah satu di antaranya bahkan memegang foto Michael dan Lisa seolah sedang mencoba memahami manusia. Scene kemudian kembali ke bagian awal film. Setelah tiba di markas, para dokter dan ilmuwan melakukan pemeriksaan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar untuk memastikan orang yang kembali benar-benar masih individu yang sama. Michael tampak ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Infinity, tetapi seolah ada sesuatu yang mencegahnya berbicara. Place your hand on the barrier. My name is Whit Carmichael. And that you are aware of. Look at me, sir. Setelah dinyatakan bebas dari kontaminasi, seluruh kru akhirnya diperbolehkan pulang. Dari sudut pandang waktu di bumi, perjalanan mereka ke Infinity ternyata hanya berlangsung selama 52 detik. Itu artinya mereka benar-benar pergi dan kembali dalam hitungan sesaat. Tak lama kemudian, Michael akhirnya berhasil memenuhi janjinya kepada Lisa dan pulang membawa mendoan, dan film pun berakhir.
Oke guys, itulah alur cerita film Infinity. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Little cocksucker!